Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran akidah akhlak kelas 11 bab 4, yaitu mengenai adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Tentunya, sekilas setelah melihat judul pada kali ini, yang namanya adab sangat ya harus kalian jaga, karena dengan adab kita bisa saling menghargai antara kita dan orang lain ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Yang pertama yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran ini. Nah, tujuan dari adab berhias, adab berpakaian, adab perjalanan, adab bertamu dan menerima tamu memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu agar siswa dapat membiasakan adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Kemudian, membiasakan sikap santun dan tanggung jawab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Kemudian, selanjutnya, mengidentifikasi bentuk-bentuk adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Kemudian, mengkritisi kebiasaan adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Selanjutnya, merumuskan hasil analisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Nah, itulah tujuan pembelajaran kali ini ya. Oke, selanjutnya ini ada peta konsep ya yang bisa kalian lihat. Di sini berdasarkan peta konsep juga sudah jelas ya, kalian dapat memahami, mungkin sedikit terbuka ya pemikirannya. Nah, di antara adab yang 5 tadi yaitu merupakan akhlak terpuji ya. Ini ya akhlak terpuji yang 5 ini. Ya, maaf. Nah, yang 5 ini merupakan akhlak terpuji jika kalian melakukannya dengan benar serta berdasarkan syariat Islam ya. Yang tadi, berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu itu merupakan akhlak terpuji. Jadi, berpakaian supaya menjadi akhlak terpuji maka harus apa? Ini ada 3 konsepnya, yaitu menutup aurat, tidak ketat, dan tidak transparan. Kemudian, berdoa ketika memakai atau melepas pakaian. Selanjutnya, tidak menyerupai pakaian yang dipakai lawan jenis. Nah, kemudian berhias, tidak tabaru al-jahiliyah atau merangsang lawan jenis ya. Kemudian berhias untuk ibadah, bukan untuk kesombongan. Kemudian tidak boleh menato tubuh, berhias dengan simbol-simbol non-muslim. Kemudian perjalanan untuk ibadah, berdoa ketika berangkat dan perjalanan ketika sampai tujuan. Diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Nah, selanjutnya bertamu, menerima izin masuk maksimal 3 kali, berpakaian rapi dan pantas. Kemudian laki-laki dilarang masuk rumah apabila ada di rumah hanya perempuan ya. Kemudian selanjutnya menerima tamu. Nah, ini kebalikan dari bertamu. Jadi kita yang menerima tamu ya. Jadi berpakaian rapi dan sopan.
Wanita dilarang menerima tamu laki-laki apabila sendirian. Kemudian menjamu sesuai kemampuan ya. Nah, semua ini merupakan akhlak terpuji semuanya. Tapi jika dilakukan sebaliknya, maka ini akan berubah menjadi akhlak tercela. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama ada berpakaian. Nah, pengertiannya yaitu dalam Al-Quran paling tidak ada 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, siab, dan sarobil. Kata libas disebutkan sebanyak 10 kali, siab sebanyak 8 kali, sedangkan sarobil ditemukan sebanyak 3 kali. Nah, libas berarti pada mulanya itu berarti penutup. Hal ini cocok sekali kan dengan fungsi pakaian yaitu sebagai penutup. Kemudian kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Kemudian pakaian dinamai siab atau saub karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan sarobil berarti pakaian dalam arti apapun bahannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi pakaian itu ada ya di dalam Al-Quran. Bahkan beberapa kali disebutkan. Nah, beberapa istilahnya juga berbeda ya. Nah, selanjutnya jadi ada berpakaian berarti kalau secara syariat Islam itu harus menutup aurat ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau secara menyeluruh pakaian itu kan banyak gitu ya, bisa yang semua tahu lah pakaian yang gayanya seperti apa, bahannya seperti apa, tapi belum tentu menutup aurat ya, itu. Kemudian selanjutnya fungsi pakaian itu sendiri yang tadi berdasarkan pengertian tadi, karena pakaian merupakan penutup bagi tubuh kita, baik ada yang penutup secara lahir ataupun batin gitu ya. Nah, sekarang kita ke fungsi pakaian itu sendiri, pasti yang utamanya itu adalah menutup aurat bagi wanita maupun laki-laki, di mana aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian untuk laki-laki itu dari lutut sampai pusar ya. Itu aurat laki-laki. Jangan dikira hanya perempuan saja ya. Padahal aurat laki-laki juga harus ditutupi. Nah, kemudian yang kedua sebagai perhiasan. Jadi maksudnya adalah pakaian itu berfungsi untuk memperindah diri. Memperindah diri di sini berarti menggunakan pakaian-pakaian yang berdasarkan syariat Islam, tidak melanggar ya, seperti tidak ketat, kemudian terlihat aurat seperti itu. Kemudian pelindung dari bencana. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu pelindung dari bencana. Nah, pakaian ini kan bisa melindungi kita dari panas, dingin, dan bahaya lainnya. Ada yang namanya jaket ketika kita kedinginan, itu juga disebut pakaian. Kemudian ketika kepanasan, kita bisa melindungi tubuh kita gitu ya, jadi tidak semua kepanasan. Kemudian ada juga bahaya-bahaya lainnya. Kemudian penunjuk identitas. Salah satunya yaitu busana muslim, di mana kita bisa melihat gitu ya. Jadi ringkas seorang muslim itu baju yang dipakainya itu menutupi aurat ya, dari atas sampai bawahnya itu tertutup.
Jadi kita bisa membedakan gitu ya, mana yang muslim, mana yang enggak. Tapi kalau melihat sekarang mau yang non muslim juga ada yang pakai hijab dan sebagainya seperti itu ya, agak nggak kelihatan gitu ya. Namun kita jangan memandang sebelah mata, biarkan sajalah mereka mau menuruti gaya umat Islam. Siapa tahu nanti mereka login gitu ya. Nah, itu merupakan beberapa fungsi dari pakaian. Yang selanjutnya, dari berpakaian itu ada nilai positif ya. Nilai positifnya yaitu pakaian yang baik dan bersih melindungi tubuh dari bahaya fisik dan penyakit gitu ya. Jadi pakai pakaian yang bersih, karena yang bersih itu akan terhindar ya dari apa ya, kalau mau sholat itu dari kotoran ya yang menempel di baju. Bersih itu baik itu bukan berarti bajunya itu baru, yang lama juga gak apa-apa, yang penting bersih ya, yang bisa melindungi tubuh kita dari bahaya fisik maupun penyakit gitu ya. Jadi sebelum kita ditahan dulu oleh pakaian kita gitu ya. Jadi tidak terlalu berbahaya. Jikalau bahayanya itu kira-kira tidak terlalu bahaya ya, beda dengan kecelakaan dan sebagainya, itu bisa merobek baju sama tubuhnya gitu ya. Kemudian pakaian yang sesuai syariat Islam itu akan meningkatkan percaya diri gitu ya bagi pemakainya. Kenapa? Karena dengan kita berpakaian bagus, bersih, dilihat orang itu kan maksudnya bukan apa-apa ya, bukan dia atau apa, jadi pede gitu ya, jadi gak malu. Beda dengan pakaian kucel, kita mau beribadah kepada Allah tapi pakaian kucel kotor, itu kan gak kelihatan baik juga gitu ya. Sehingga pakailah pakaian yang menurut syariat, yang dapat meningkatkan percaya diri kalian serta meningkatkan ketaatan kepada Allah dengan pakaian tersebut, yaitu dengan cara berpakaian untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, dengan adanya ada berpakaian, harusnya kita membiasakan diri agar semua adab ketika berpakaian itu dilakukan sesuai syariat Islam. Yang pertama, memakai pakaian bersih, rapi, dan menutup aurat gitu ya. Yang kedua, menghindari pakaian ketat, transparan, atau menyerupai lawan jenis gitu ya, memakai pakaian wanita memakai pakaian laki-laki. Kemudian jangan lupa ketika memakai pakaian itu serta melepaskannya itu pakai doa dulu, minimal pakai basmalah ya. Kemudian selanjutnya mendahulukan bagian kanan saat berpakaian gitu ya. Jadi dengan adanya ada berpakaian ini, mudah-mudahan kalian bisa belajar bagaimana ada berpakaian itu yang baik dan benar gitu ya. Kemudian selanjutnya ada berhias. Dalam bahasa Arab, berhias berasal dari kata tazayyana ya, tazayyana gitu ya, perhiasan. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian atau lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik ya. Jadi berusaha mencantik diri, mempertahankan diri dengan pakaian ataupun lainnya yang bagus-bagus. Ini kan kita gak kelihatan
istilahnya jelek lah di depan orang lain gitu ya. Jadi kita usahakan dandan dulu, berpakaian yang rapi, itu mandi dulu, itu pakai wangi-wangian gitu ya. Nah itu pengertian dari berhias. Secara istilah, berhias itu dapat dimana sebagai upaya setiap orang untuk memperdayakan diri dengan berbagai busana, hiasan atau yang lain dapat memperindah diri bagi pemakainya sehingga muncul kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah percaya diri ya. Kalau secara istilah, jadi upaya memperindah diri gitu ya, baik itu dari busana, hiasan, make up yang gak berlebihan, supaya memunculkan kesan yang indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri kalau secara istilah ya. Namun pada hakikatnya itu berhias dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji. Kenapa? Karena perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Karena Islam itu mencintai keindahan seperti itu. Jadi kalaupun mau berhias sesuai syariat Islam ya. Adapun bentuk dari berhias yaitu yang pertama itu berhiaslah dengan pakaian yang baik, bersih, dan sesuai syariat, tentunya menutup aurat tadi ya. Kemudian menghindari berhias berlebihan atau meniru gaya non-muslim ya, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Bahkan sekarang kan ada yang anti air seperti itu. Bagaimana kita berwudu kalau anti air, kan gak nembus kulit seperti itu. Jadi berhiaslah sewajarnya. Kemudian ada juga larangan ya bagi laki-laki, yaitu untuk tidak memakai emas dan sutra. Jadi haram bagi laki-laki untuk memakai perhiasan emas serta sutra gitu ya. Harus diingat. Selanjutnya, nilai positif dari berhias itu yang pertama, jika kita berhias berarti meningkatkan rasa percaya diri dan keimanan kita kepada Allah ya. Bagaimana tidak ya, kalau kita berdandan gitu ya, laki-laki maupun perempuan, pakaian rapi, mandi dulu, bersisir, pakaiannya. Kita kan kalau bertemu dengan itu akan percaya diri. Kemudian ketika kita beribadah juga percaya diri sehingga menambahkan iman kepada Allah gitu ya. Kadang kan kita kalau badan kita bau bertemu dengan orang di masjid ataupun di mana, kadang kan kita gak percaya diri. Jadi inilah sisi positif, nilai positif dari berhias itu ya. Kita juga tidak malu, orang lain pun juga tidak menghindari kita gitu ya, karena misalkan bau badan atau yang lainnya seperti itu ya. Kemudian menghindari kesenangan dia. Nah ini ya yang harus di dalam hati itu harus dijaga. Jangan sampai dengan kita berhias menjadikan kita bersombong dan riak terhadap orang lain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi harus mengingatkan seniat-niatnya hanya karena Allah. Itu ya. Kemudian selanjutnya membiasakan ada berhias. Jadi berhiaslah dengan niat ibadah dan mencari ridho Allah. Jangan niat karena ingin dilihat orang lain, dipuji orang lain, dan sebagainya ya. Kemudian hindari tato, mengukir gigi atau menipiskan alis ya. Jangan. Gitu ya, jangan. Kemudian berhiaslah secara wajar dan tak berlebihan. Wajarnya aja gitu, jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu gak baik ya. Kemudian yang selanjutnya ada adab perjalanan. Dalam bahasa Arab, perjalanan itu disebut rihlah atau safar ya. Jadi artinya itu sama dengan perjalanan. Nah kan,
kebiasaan untuk mengadakan perjalanan itu untuk berbagai keperluan. Kalau dulu itu untuk berdagang ya, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Kalau untuk kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam lahir itu ya. Kalau secara bahasa Arab tadi itu adalah riwayat safar, artinya perjalanan. Ya. Kalau secara kamus bahasa Indonesia, makna perjalanan adalah perihal cara gerakan sebagainya berjalan atau bepergian ke tempat lain untuk suatu tujuan gitu ya. Jadi perjalanan itu adalah cara atau berjalan atau bepergian ya ke suatu tempat untuk suatu tujuan. Misalnya kita pergi ke tempat wisata dengan tujuan untuk wisata seperti itu. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan yang dimaksud ya, atau tujuan tertentu. Jadi kalau secara istilah itu aktivitas keluar rumah ya, meninggalkan rumah. Baik caranya itu berjalan kaki atau menggunakan kendaraan ya, untuk mengantarkan kepada tujuan yang dimaksud atau tujuan tertentu ya. Berarti kalau kita keluar dari rumah lalu pergi ke tempat kerja, sebut ya perjalanan, cuman ya perjalanan pendek gitu ya kan. Kalau kalau di benak kita itu kan perjalanan itu yang jauh ya, yang jauh sekali bisa disebut perjalanan gitu ya. Kalau hanya keluar rumah kemudian kita dalam waktu beberapa 1 jam misalkan sampai, ya itu bisa disebut juga perjalanan, cuman ya perjalanan biasa gitu ya. Berbeda dengan perjalanan yang ditempuh itu yang jauh, misalkan kita ingin pergi ke Jakarta, itu disebut perjalanan ya, karena jauh gitu ya. Dan bisa apa, ketika di perjalanan yang jauh itu kalau kita sedang puasa bisa berbuka kalau tidak kuat gitu ya. Misalkan perjalanannya yang lebih dari 80 km gitu ya, jauh, itu yang disebut perjalanan gitu ya. Kalau yang dekat itu sama disebut perjalanan, cuman ya sebatas perjalanan seperti itu kalau melihat secara istilah di sini ya. Karena kan kalau melihat istilah di sini, aktivitas keluar rumah jalan kaki ataupun kendaraan ya, misalkan kita keluar rumah menggunakan motor lalu pergi ke kantor, berarti dengan tujuan bekerja, itu juga disebut perjalanan. Cuman ya perjalanan yang itu yang setiap hari kita lakukan. Ada juga yang perjalanan yang kita tempuh secara jauh dan tidak tiap hari, misalkan mengunjungi seorang di Jakarta, misalkan dari Garut ke Jakarta, nah, itu disebut perjalanan yang jauh gitu ya, bukan setiap hari kita lakukan, namun artinya sama juga perjalanan ya. Kemudian bentuk adab perjalanan. Nah, adabnya kita sebelum melakukan perjalanan itu pamit dulu pada keluarga, istri, anak, orang tua kalau ada ya. Kemudian berdoa dan mempersiapkan diri agar di perjalanan kita dapat kemudahan dan kelancaran selamat sampai tujuan. Jadi selain pamit keluarga, berdoa, persiapkan diri juga, baik itu dari kendaraannya, cek dulu diri kita juga, cek dulu apakah kuat atau tidak gitu, jangan sampai memaksakan gitu ya. Kemudian selama perjalanan jangan lupa berdoa, ingat kepada Allah, selalu berzikir. Kemudian jaga kebersihan gitu ya, dan tidak mengganggu orang lain ya.
karena kan kita selama di perjalanan jangan sampai lupa kepada Allah, dan juga jangan mengganggu orang lain, karena orang-orang di jalan itu kan sering apa ya, sering bermasalah gitu ya, kena sedikit bermasalah gitu ya. Jadi hati-hati di perjalanan, jangan sampai mengganggu orang lain. Kemudian setelah sampai, berdoa juga dan bersyukur atas keselamatan, minimal mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika sebelum, sedang, dan setelah sampai, doa itu harus terus dijaga ya, supaya kita selamat sampai tujuan, serta selamat juga sampai pulangnya, seperti ya. Begitulah ya, Islam sangat indah. Apapun yang dilakukan harus berdoa dulu, minimal masalah lah ya, jangan lupa. Nah, ada nilai positif dari ada perjalanan, yaitu perjalanan dapat menghibur, menambah pengalaman, serta memperluas wawasan ya. Jadi kita dengan adanya perjalanan, tapi yang sesuai syariat ya, bukan perjalanan yang ke dalam kemaksiatan, tapi dalam hal ibadah. Jadi dapat menghibur diri kita, kemudian menambah pengalaman serta memperluas wawasan ya. Jadi kan ketika kita datang ke suatu tempat atau wisata, pasti ada sesuatu yang berbeda yang kita dapatkan dari tempat itu ya. Kemudian menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan orang lain. Tentunya dengan perjalanan kita ke suatu tempat yang berbeda dari biasanya, kita akan menjalin silaturahmi dengan orang lain, karena kita belum tentu kenal dengan orang-orang yang ada di tempat itu. Jadi kita bisa bersilaturahmi dengan orang lain yang ada di suatu tempat itu, gitu ya. Berbeda dengan ketika kita akan berangkat, pasti kan di tempat kita sendiri itu kan sudah kenal hampir semua ya. Nah, kita mendapatkan teman baru di tempat yang lain. Nah, jadi kita terjalinlah silaturahmi, coba kerjasama yang baik dengan orang lain. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada bertamu. Bertamu itu merupakan aktivitas mengunjungi orang lain untuk menjalin silaturahmi ya. Misalkan kita bertamu kepada teman kita, jadi kita mengunjungi teman kita yang ada di suatu tempat dengan tujuan menjalin silaturahmi. Misalkan kita mengunjungi teman dulu ketika sekolah, kita masih ada kontaknya, kita kontakkan, kita janjian, dia menyuruh kita datang ke rumahnya, kita berkunjung gitu ya. Nah, itu disebut bertamu, yaitu mengunjungi orang lain untuk bersilaturahmi, disebutnya bertamu. Nah, untuk ada bertamu itu, yang pertama, memilih waktu yang tepat dan meminta izin sebelum masuk ya. Jangan sampai bertamu dalam keadaan yang tidak tepat, misalkan orangnya tidak ada. Karena kan sekarang ini ada yang namanya teknologi komunikasi, jadi tanyakan dulu kepada teman yang kita ingin kunjungi, kecuali tidak ada kontaknya gitu ya. Mungkin kita kadang tidak tepat itu ya datangnya, karena kan kita tidak tahu. Serta sebelum masuk itu jangan sombong, jadi minta izinlah dulu gitu ya. Kemudian mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Nah, jadi ucapkanlah salam, assalamualaikum. Bagi yang sudah kenal mungkin tidak perlu memperkenalkan diri ya jika bertemu, kecuali kepada orang lain yang belum kenal gitu ya. Misalkan yang tentunya yang belum kenal, kita bertamu misalkan ya perkenalkan diri dulu. Misalkan mungkin kita kepada anaknya kita tahu ya, namun kepada orang tuanya belum tentu kita tahu, jadi perkenalkan dulu ya itu. Kemudian duduk yang sopan dan tidak berlama-lama ya, sewajarnya saja ya.
ketika disuruh duduk yang sopan, kemudian tidak terlalu lama. Jadi jangan sampai terlalu lama ya jika bertamu kepada orang lain ya. Apalagi tamu yang kita unjungi itu mempunyai aktivitas yang sibuk atau apalah gitu ya. Jangan terlalu lama, sewajarnya saja. Kemudian makan dan minum dengan santun jika disuguhi. Jadi mau disuguhi ataupun enggak, jangan sampai kita berlaku tidak sopan ya. Jika disuguhi ya kita hormati dia dengan cara makan atau minum apa ya, sesantun mungkin, sederhana mungkin ya. Cicipi saja misalkan sedikit minum seperti itu ya, jangan sampai diabaikan seperti itu, karena kan takutnya dia merasa tidak dihargai seperti itu ya. Kemudian nilai positif dari bertamu itu adalah menjalin hubungan baik dan memperkuat silaturahmi. Ya, jadi ketika bertamu itu akan ada hubungan baik serta mempererat silaturahmi antara kita dan yang kita bertamu gitu ya, dengan teman ataupun yang lainnya. Bukan bertamu saat kita perlu saja gitu ya, tapi kapanpun, saat apapun, bertamu, bersilaturahmilah dengan teman ataupun yang lainnya. Jadi ketika misalkan kita ingin pinjam uang, baru kita dekat ke teman kita, jangan sampai seperti itu. Menghindari konflik dan menciptakan suasana harmonis. Nah, jadi dengan bertamu itu menghindari konflik dan menciptakan suasana yang harmonis antara kita dan teman kita, orang tua, mertua ataupun yang lainnya ya. Jadi konflik-konflik yang seharusnya tidak ada itu jadi terhindar gitu ya, ketika kita bertamu atau menemui orang yang menemui orang itu gitu ya. Jadi dengan bertamu ini gimana ya, selain mempererat silaturahmi ini menjaga suasana harmonis itu antara kita gitu ya. Bedaklah ya ketika seseorang bertamu setelah lama tidak bertemu, kemudian bertemu, itu senangnya minta ampun gitu ya. Bahkan apalagi teman yang dulunya kita itu sangat dekat dengan dia, namun ketika dia jauh, kita lama tidak bertemu, kemudian bertemu, sangat mengembirakan sekali ya ketika kita menemuinya seperti itu, ataupun kita bertemu dengan orang teman kita seperti itu. Jadi senang sekali, jadi suasana harmonis, kemudian silaturahmi juga terjaga. Nah, selanjutnya membiasakan adab bertamu. Nah, jadi bertamu itu niatkan niat yang baik dan menghormati tuan rumah. Jangan sampai melukai hati sang tuan rumah gitu ya. Jadi jangan berniat jahat, misalkan apa gitu yang menyakiti sang tuan rumah. Jangan seperti itu. Kemudian hindari sikap yang mengganggu atau tidak sopan. Jadi berlakulah sopan gitu ya ketika bertamu itu. Jadi tuan rumah senang, kita juga senang. Jadi saling menghargai seperti itu ya. Selanjutnya, adab menerima tamu. Kalau tadi kita yang bertamu ke sang tuan rumah, baik itu teman ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita menjadi tuan rumahnya, jadi menerima tamu ya. Jadi kebalikan dari yang tadi. Jadi pengertiannya menurut KBBI, menerima tamu atau ketamuan itu diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung gitu ya. Jadi kedatangan orang yang berkunjung ke rumah kita.
Namun secara istilah tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai penyambutan yang wajib dilakukan menurut adat atau agama yang dimaksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Jadi intinya menerima tamu itu menyambut seseorang dengan berbagai cara penyambutan yang wajar, gitu ya, sesuai adat ataupun agama. Ya maksudnya itu untuk menyenangkan orang yang datang tersebut kepada kita, dengan harapan mendapatkan rahmat Allah. Ya, itu. Jadi intinya mau bertamu maupun menerima tamu, niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, menerima tamu itu adalah kewajiban setiap muslim sebagai bentuk memuliakan tamu, ya. Jangan sampai belum apa-apa sudah diusir, gitu ya. Kecuali ya, orang itu ingin berbuat onar kepada kita, gitu ya. Sudah kelihatan misalkan dari gelagatnya ini orangnya gak baik, gitu ya. Boleh menghindari dulu itu orang tersebut, gitu ya. Kemudian harus disambut dengan ramah dan sopan. Sambutlah tamu kita itu dengan ramah dan sopan. Suguhi dengan makanan dan minuman yang ada, jangan sampai berlebihan jadi membebankan diri kita yang ada saja, yang ada di rumah, gitu ya. Dan yang bertamu juga harus mengerti dari sang tuan rumah, jangan sampai mengolok-olok, hanya misalkan hanya dikasih minum saja, jangan, terima saja, seperti itu ya. Nah, bentuk adab menerima tamu itu, sambutlah tamu kita itu dengan senyum dan tutur kata yang baik, gitu ya. Jangan sampai belum apa-apa kita kasih muka masam, gitu ya, kepada tamu kita. Padahal tamu yang datang itu mau ngasih uang, gitu ya, atau apa gitu. Jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi muliakan tamu dengan senyum dan tutur kata yang baik. Sediakan tempat duduk yang nyaman, gitu ya. Jadi kalau tidak ada kursi ya kita kasih tikar atau karpet atau apa, gitu ya. Kalau yang punya kursi ya tinggal duduk di kursi, dipersilahkan duduk seperti itu. Kemudian menghormati tamu tanpa menyebabkan status sosial. Jadi apapun status sosialnya terimalah dengan baik, gitu ya. Jangan sampai si Aminah miskin gak diterima, si Aminah kaya jadi diterima. Jangan sampai seperti itu. Hormati mereka, gitu ya. Siapa tahu dengan doa mereka yang miskin itu menjadi kebaikan bagi kita, dan belum tentu juga orang yang bertamu yang kaya itu bisa menjadi kebaikan bagi kita. Jadi saling hormatilah. Mau kaya muslim terima, jangan membeda-bedakan sosial mereka, gitu ya. Mau pejabat atau apapun lah, terima mereka, jangan sampai membeda-bedakan ya, seperti itu. Positifnya menerima tamu yaitu menciptakan hubungan harmonis, saling menghargai. Ya, tadi itu ya. Jadi antara yang bertamu dan menerima tamu itu saling menghargai, gitu ya. Jangan mengolok-olok, misalkan makanan minumnya jelek, misalkan apalah itu yang intinya yang bikin tidak enak, baik yang bertamu maupun yang menerima tamu. Jangan sampai itu. Ciptakan hubungan yang harmonis, saling menghargai, itu ya, ketika bertamu maupun menerima tamu itu. Walaupun ya secara misalkan ada yang tidak enak, jangan sampai, gitu ya, jangan sampai dikeluarkan, hargailah, gitu ya, supaya ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan itu semakin meningkat, gitu ya. Siapa tahu mereka itu misalkan hanya punya air di rumahnya, jadi kita hanya disuguhi air minum, tidak ada yang lain, hargai, gitu ya. Jadi kan
yang menerima maupun yang bertamu juga ya akan sungkan gitu ya. Minumlah sedikit mungkin sebagai penghormatan kepada tuan rumahnya ataupun kita sebagai yang bertamu juga. Jadi saling menghargai apapun itu yang dikasih sama sang tuan rumah, hargai gitu ya. Terima, misalkan makanlah, jangan sampai dibiarkan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi adab itu harus kita junjung tinggi gitu ya sebelum melakukan hal apapun gitu. Nah, untuk membiasakan adab menyambut tamu itu yang pertama sambut dengan keceriaan, sukacita gitu ya. Jangan sampai menunjukkan sikap tidak nyaman gitu ya. Tunjukkanlah sikap ramah, sukacita, senyum gitu ya terhadap tamu gitu ya. Kemudian menghindari sikap kasar atau mengusir tamu gitu ya. Hindarilah itu, coba hindari sikap seperti itu. Jadi belum apa-apa sudah mengusir tamu, jangan seperti itu ya. Jadi terima dulu, kemudian apa berbicara baik. Nah, jika sudah lakukan seperti itu namun yang bertamu itu masih ngeyel dengan apa yang kita jelaskan, mungkin boleh ya, tapi jangan sampai mengusir, minimal mengusirnya secara halus tanpa menggunakan kata-kata yang kasar seperti itu ya. Nah seperti itu ya untuk adab menerima tamu. Nah jadi kesimpulannya, dari adab pakaian berhias perjalanan bertamu dan menerima tamu merupakan bagian penting dari akhlak Islam. Jadi akhlak terpuji ya. Jadi jika sesuai syariat Islam menggunakan adab-adab yang di atas itu, kita sudah melakukan akhlak terpuji. Jika sebaliknya, maka kita sudah melakukan akhlak tercela gitu ya. Nah, dengan mengikuti adab-adab ini, kita bisa menjaga hubungan baik antara sesama maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho Allah. Itulah yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan kita bisa saling menghargai antar sesama sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, itulah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.